Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keadaan terbaik bagi kita, baik zahir maupun batin. Dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa bonus pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rizki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, alhamdulillah wa syukurillah kita sudah menjalankan puasa hari keberapa sayang? Hari kelima ya. Fatimah puasa enggak? Oh, enggak puasa. Kenapa enggak puasa? Capek. Kenapa? Capek. Ya enggak apa-apa ya. Fatimah nanti mondok ya? Oh, ya pinter. Tahun ini anak soleha mau mondok ya, masuk kelas 1 SD ya, sama kakak sama teteh ya. Pinter. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu perbedaan nama pamor, tapi nanti saya akan memberikan rujukan-rujukan dari mana kenapa orang itu kok memakai pamor, bentuknya sama tak kok namanya beda ya. Sedangkan sangat bahasanya, pamor itu kan melambangkan doa dan harapan dari sang empu. Pastinya ketika salah menamakan pamor berarti juga akan salah menafsirkan doa dari sang empu. Nah, maka dari itu nanti saya akan babarkan kira-kira ada dua pendapat. Saya ada beberapa buku referensi, silahkan teman-teman ambil banyak. Yang mana seperti itu. Iya, bukunya banyak. Jadi nanti saya akan cuplikan referensi ini dari mana nanti teman-teman silahkan ambil pendapat yang menurut teman-teman seret yang mana. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu dapur bilah pusaka yang banyak orang bilang 4 pilar. Ya, dapur ini dapur yang sangat memasyarakat, banyak orang mempunyai karena dapur ini tergolong sebagai pondasi awal dalam untuk mengkoleksi sebuah pusaka. Ya, hendaknya sahabat Pusaka Jawa mempunyai 4. Pertama tilam upi, tilam sari, jalak sangu tumpeng, kemudian brojol. Ya, yang lain-lain tambahan. Tapi kalau tidak punya ya nggak apa-apa. Yang penting punya dan memeliharanya. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini sebelum membabar bilah pusakanya, saya akan jelaskan dulu warongkonya. Warongkonya ini adalah gayaman Surakarta, Wondo ini ikutnya Wondo Gandon ya. Kemudian untuk pendoknya ini pendok Slorok ya, pendok Slorok Yogyakarta. Kemudian untuk polanya adalah pola semen regu. Ini Slorok ya. Jadi nanti tak jelaskan lagi. Kemudian kalau kita lihat mendaknya sahabat Pusaka Jawa, ini adalah mendak widengan jenisnya. Ya, karena mendak itu ada kendit silang mira, widengan, meniran, parijata, banyak sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari handle-nya, ini handelan nunggak semi Jawa Timuran. Jadi ini Ini sahabat Pusaka Jawa, ini tergolong keris yang bagus. Jadi untuk pendoknya Yogyakarta, handle-nya Surakarta, warongkonya Surakarta, pendoknya dari Yogyakarta, ininya dari Solo ya. Handle-nya warongkonya Solo, pendoknya Yogyakarta, handle-nya Jawa Timuran. Wis Bhinneka Tunggal Ika dadi siji ya.
Kalau untuk koleksi pribadi, di set. Jadi kalau mulai Solo dari pendoknya pendok bunton, kan seperti itu ya. Jadi Solo semua handle-nya pun handle Solo. Tapi nggak apa-apa, toh ini juga kewes, dan warongkonya dan handle-nya ini adalah kayunya kayu Katimoho pelet. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari peletnya, untuk warongkonya ini ceblok banteng. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita buka bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, dari tampilan pusakanya sudah jelas ini adalah dapur keris lurus ya, dapur keris lurus. Dan ini di tangting enak sahabat Pusaka Jawa, bener ini enak. Kadang kan ada ini kalau di gini jatuhnya ke depan ini. Jadi condong lelehnya pun nanti kita babar ya. Condong lelehnya bagus, jelas banget ya. Condong leleh itu dari peksi sini kemiringan bilah, atau orang dulu bilang lawung ya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa, dapur apakah ini? Saya kedepankan atau saya dekatkan kamera. Dapurnya adalah pipih ya, bilahnya pipih lurus, memakai tikel alis ya, kemudian memakai pejetan. Itu saja ini adalah dapur tilam upih ya. Sudah sering saya babar dapur tilam upih. Tilam artinya tikar, upih artinya anyaman yang terbuat dari pelepah. Apakah ya? Kadang kelalen ya. Ya, pelepah itu apa tuh yang suka di pinggir jalan, yang buat di rumah-rumah. Kelalen lah. Pelepah itulah yang lebar banget. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Kemudian kalau kita lihat dari pucukan bilanya, ini adalah nyujen. Kemudian kalau kita lihat dari ini tikel alisnya ya. Ini tikel alis sendiri kan terbagi banyak ya. Ada tikel alis landung, ini ikutnya tikel alis landung. Ya, untuk pejetannya adalah bata rubuh. Pejetan ada dua, bata rubuh dan belum adeg bata. Ini pejetannya. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, sahabat Pusaka Jawa, ini gonjonya mau tak katakan sebit rontal tapi agak tanggung, lebih cenderung ke arah wuwung. Sahabat Pusaka, ini gonjonya gonjo wuwung, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari apa ini ya, gonjo sudah, tikel alis sudah, kemudian pucukan bilah sudah. Kita ukur bilah pusakanya panjangnya berapa, sahabat Pusaka Jawa. Mumpung ingat ini jimatnya ketemu nih, ternyata ada di bawah. Kita ukur panjang bilahnya, ini adalah 38,5 cm, cukup panjang sahabat Pusaka Jawa. Untuk panjang gonjonya ini adalah 7 cm kurang sedikit ya, artinya ideal dari tampilannya. Kemudian untuk lebar bilah tengahnya ini 2 cm sahabat Pusaka Jawa ya. Ini tampilannya juga enak dilihat. Mungkin kalau kita tangting begini, kenapa jatuhnya ke depan? Karena dari condong leleh atau lawung atau kemiringan bilahnya juga agak begini, kelihatan sekali ya, kelihatan miringnya. Jadi kalau buat dijatuhkan ke depan lebih, karena dulu juga keris itu juga sebagai senjata raket, seperti itu ya, senjata raket, senjata jarak pendek kalau teman-teman tidak tahu. Sahabat Pusaka Jawa, kita bahas tentang pamornya. Pamor apakah ini? Pamor ini terjadi banyak perbedaan, karena mereka juga mungkin, kalau menurut saya sih alhamdulillah, kalau menurut saya, kalau ada yang berbeda dengan pola pikir A dan B, saya benarkan saja, karena mungkin mereka rujukannya pada buku ini, yang ini pada buku ini, kan seperti itu. Oke, kita lihat, saya kedepankan sahabat Pusaka Jawa. Pamornya ini adalah dari atas, dari ujung bilah garis lurus, tapi di bawah sini agak lebar ya, seperti kadang seperti bawang sebungkul, kadang seperti lawe saukel, kadang seperti wos wutah ya. Kemudian
kadang seperti nunggak semi, ini ikutnya adalah pamor lintang kemukus. Ya, pamor lintang kemukus itu ada yang bilang seperti pamor bintang berekor atau meteor berekor yang lagi jatuh. Ya, jadi saya jelaskan. Ya, pamor lintang kemukus mempunyai ciri-ciri adalah, ya, ini versi dari buku Ensiklopedia Keris karangan Haryono Haryoguritno, Bambang Harsrinuksmo, kemudian dari buku Keris Jawa Antara Nalar dan Mistik karangan Bambang Haryono Haryoguritno, kemudian dari buku Keris, ya, Keris Jawa yang Ki Juru Bangun Jiwo, kemudian juga dari buku Pamor. Pamor lintang kemukus adalah pamor yang dari ujung bilah, terus di bagian sor-soran sini ini membentuk entah itu seperti lawe saukel, entah itu seperti woswutah, entah itu seperti nunggak semi, ya, entah itu seperti bawang sebungkul. Dari atas kemudian di bawahnya sini bisa segitiga, tapi tidak menyeberang kepada gonjo. Artinya pada bilah keris saja. Ini pamor lintang kemukus. Tapi juga ada yang mengatakan ini adalah pamor pancuran emas. Karena ada yang mengatakan pamor pancuran emas, ciri-cirinya dari ujung bilah garis lurus seperti sadasaler, di bawah sini seperti pamor batu lapak begini. Ini menurut buku yang disusun oleh buku pamor yang disusun oleh S. Lumintu. Jadi ada dua pendapat, tapi kalau kita lihat dari rujukan buku yang, kalau yang pendapat yang dengan pamor seperti ini adalah pamor pancuran emas, itu hanya yang saya tahu dari buku yang disusun, buku pamor yang disusun oleh S. Lumintu. Sedangkan yang mengatakan pamor seperti ini, ya, yang seperti ini, lurus, garis lurus, sadasaler, kemudian di bawahnya membentuk entah itu bawang sabungkul, entah itu woswuta, entah itu lawe saukel, entah itu nunggak semi, itu di berapa buku? 4 ya. Pertama dari Keris Jawa yang disusun oleh Ki Juru Bangun Jiwo, kemudian Ensiklopedia Keris dari Bambang Harsrinuksmo, kemudian dari buku Keris Jawa Nalar, ya, Keris Jawa, keris antara Nalar dan Mistik itu Haryono Haryoguritno, kemudian satu lagi buku Pamor ini mengatakan pamor lintang kemukus. Sedangkan kalau menurut di buku ensiklopedia maupun di buku Keris Jawa Ki Juru Bangun Jiwo maupun di buku itu yang namanya pancuran emas itu pamor yang ada pada dua bagian keris. Berarti kalau ada dua bagian keris, adalah bagian keris kan ada dua. Pertama bilah, kemudian gonjo. Nah, yang dijelaskan oleh buku Ensiklopedia Keris, ya, itu yang di sini. Yang gambarannya menempati pada bilah dua bagian keris, yaitu di bilah dan di gonjo. Ini kan tidak nyerang gonjo, gonjonya sini, ya. Nah, kalau menurut versi dari Bambang Harsrinuksmo, dari Haryono Haryogurit, iya bener kok, dari Bambang Harsrinuksmo di buku Ensiklopedia Keris, itu pamor pancuran emas itu garisnya lurus, ya, sampai bagian sor-soran sini mentok. Di bagian gonjo itu bercabang dua, garis dua, seperti lidah ular. Jadi perbedaan antara lintang kemukus dan pancuran emas itu, kalau pancuran emas itu pamornya ada pada dua bagian keris, yaitu di bilah maupun di gonjo. Artinya pamornya nyerang sama ke gonjo.
yang bentuk di sini nyilang seperti lidah ular. Seperti itu yang mengatakan ada di beberapa buku, yaitu di buku Keris Jawa Ki Juru Bangun Jiwa dan juga di buku ini Ensiklopedia Keris. Sedangkan kalau buku Eslumintu tidak menjelaskan harus menyerang pada gonjo. Nah, sahabat pusaka Jawa, silahkan lebih cenderung kemana keris-keris seperti ini ikutnya apa. Tapi kalau menurut saya rujukannya kepada beberapa buku keris seperti keris Jawa Ki Juru Bangun Jiwa, Ensiklopedia Keris, Antara Nalar dan Mistik, buku Pamor, ini lebih cenderung kepada lintang kemukus ya. Karena sahabat pusaka Jawa, kalau kita salah menamakan pamor juga nanti salah menafsirkan doa dan harapan dari sang empu, kan seperti itu. Karena pamor adalah lambang doa dan harapan sang empu ketika proses pembuatan keris seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pamor lintang kemukus ya, lebih gampang lagi, pokoknya dari ujung ke bawahnya agak, entah itu bunder-bunder, entah itu seperti waswutah, gumpel, entah itu nunggak semi, kan nunggak semi seperti waswutah begitu ya, entah itu bawang sebungkul yang seperti ini garis terus tumpuk-tumpuk kayak irisan bawang. Ini adalah pamor lintang kemukus selama tidak menyerang kepada gonjo. Ketika sudah menyerang pada gonjo sampai ke bawah, berarti itu ikutnya pamor pancuran mas. Dan pamor lintang kemukus tergolong pamor yang tidak pemilih. Artinya siapa saja bisa memilikinya. Pamor lintang kemukus tergolong pamor miring. Sebagian pencinta keris beranggapan pamor lintang kemukus mempunyai tuah adalah pertama membawa rezeki, kemudian yang kedua itu menambah kewibawaan, yang ketiga adalah untuk mencari ketenaran atau popularitas. Jadi ada 3 doa dan harapan dari sang empu adalah pamor lintang kemukus ini lebih, ya tentunya begini, ketika kita mau menjadi terkenal ya, ketika sudah terkenal pasti rezekinya ngikut seperti itu. Dan ketika menjadi orang terkenal kita juga butuh wibawa. Kalau sudah terkenal tidak mempunyai wibawa, ya nanti konsekuensinya gampang diledekin orang seperti itu. Atau kalau pengen terkenal tidak punya wibawa, ya jadi pelawak. Nanti terkenal tapi ngoledakan wong tok, kan seperti itu, karena dia terkenal dengan lucu, artinya tidak mempunyai wibawa. Beda dengan tokoh-tokoh yang terkenal seperti Bung Karno, tokoh-tokoh yang lain terkenal juga mempunyai wibawa. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari lawung atau condong leleh atau kemiringan bila, ini ikutnya adalah Suryo. Sedangkan Suryo sendiri tuah atau angsarnya condong leleh Suryo atau lawung itu lebih ke arah kedudukan, ke tahta, dan kewibawaan. Jadi pas dengan lintang kemukus. Artinya di lintang kemukus untuk mencari popularitas, di condong lelehnya untuk kedudukan dan kewibawaan. Pas ya, sama ya, karena lintang kemukus juga untuk menambah wibawa. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari selorok besinya ini hitam kebiruan. Juga kalau kita lihat dari jenis besinya, ini adalah ikutnya besinya hitam kebiruan. Kemudian seratnya itu seperti apa ya? Seratnya seperti ombak laut, air laut. Terus kita jentrikan coba. Ini mudah-mudahan terdengar di mic ya. Bentar. Ini ambrengengeng seperti lebah sedang terbang. Ini adalah jenisnya besi karangkijang. Tuah atau angsar dari besi karangkijang adalah tuahnya itu dingin. Artinya kan ada dingin, artinya tidak membawa kita kepada satu keemosian. Enak lah ya, adem. Hawanya adem. Kemudian ampuh. Artinya ampuh apa Mas Oo? Ampuh itu apa yang kita inginkan itu tercapai. Jadi ini
besi Karangkijang juga tergolong besi yang apa ya, orang mengatakan pendetanya besi. Ya sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pasikutannya sahabat pusaka Jawa dengan gandik yang agak tinggi, ini udah ketahuan. Kemudian bilanya panjang, walaupun ini tampilannya wingit, prigel, besinya juga hitam kebiruan, menancapnya pamor pada bila pandes. Ini ikutnya adalah estimasi tangguhnya Mataram sahabat pusaka Jawa, Mataram Senopaten. Seperti itu, walaupun di bagian sininya, karena kita lihat dari gandiknya, sini gandik ya, gandiknya agak-agak tinggi karena Mataram beda dengan Tuban. Kemudian di sini juga panjang ya. Mataram hampir sama dengan Mojopahit, Mataram Senopaten, tapi kalau untuk panjang itu dia punya ciri khas sendiri. Kalau Mojopahit kan sekitar 36 ke bawah, 36 35 ke bawah. Kalau Senopaten agak panjang seperti itu, kadang 37 38. Tadi udah diukur tadi ya, 38,5 kalau tidak salah ukurannya, seperti itu. Dan Mataram Senopaten juga kan waktu itu empu Mojopahit juga masih ada yang hidup, jadi polanya, stylenya itu hampir sama dengan Mojopahitan, tapi juga mempunyai ciri tersendiri. Karena begini, setiap kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing. Ya, kayak contoh umpamanya dari zaman Kabudan biasanya besinya ngelempung, paling adanya betok. Terus kemudian dari Singosari, Jenggolo biasanya mempunyai ciri gonjonya yang tinggi, yang tebel, ya kan. Kemudian dari Singosari itu looknya dari bawah ke atas semakin gede, terlihat berwibawa dan sangar. Setelah dari Singosari, Mojopahit diperindah lagi, looknya ke atas semakin meruncing tapi terlihat wingit, ya kan. Setelah itu turun lagi ke mana, sebelum Mataram ada Pajang, ada Pengging yang looknya itu kayak Sarponyander meneng kayak gini ya, rengkol banget, ya kan. Terus dari Pajang kelihatan di bawahnya biasanya agak gede dulu, beda dengan looknya Mataram Senopaten maupun Sultan Agung, agak gede ke bawahnya ini. Kemudian Mataram Senopaten hampir mirip dengan Mojopahit, tapi agak lebih panjang seperti itu. Sultan Agung pun beda lagi, panjang tapi ramping seperti itu, demes kewes. Ya, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Ya, sahabat pusaka Jawa. Tadi lupa saya rangkum. Jadi rangkuman dari keris ini adalah doa dan harapan sang empu, agar si pemilik ini menjadi orang yang punya rezeki yang banyak, wibawa yang besar. Kemudian dia juga mencapai popularitas dengan sandaran kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena lurus melambangkan keteguhan hati dan kekuatan iman. Kemudian saya lupa sahabat pusaka Jawa, ini sebetulnya di sini ini ada pamor kendit mimang sahabat pusaka Jawa. Di sini ada pamor kendit mimang ya. Di sini ada pamor kendit mimang, artinya adalah tuah atau angsarnya pamor kendit mimang biasanya untuk melindungi pemilik dari pencurian. Makanya kadang keris-keris yang berpamor kendit mimang lebih banyak ditaruh di rumah agar aman dari pencurian. Doa dan harapannya seperti itu. Cuman ini saya lihat ini adalah warangan lama. Jadi kalau diwarangi ulang, ini pastinya kendit mimangnya keluar. Tapi juga warangan juga tergantung tukang waranginya ahli apa tidak. Kalau enggak malah kelem hilang sekalian. Jadi kalau saya saran, kalau mau warangi keris hendaknya kepada orang yang sudah berprofesional, karena banyak orang yang asal warangan, karena warangan sekarang kan dijual umum, warangan sudah jadi botolan, akuanan dijual umum, tapi ketika direndam meler ireng kabeh, malah kadang kacau dan seperti itu. Yang harusnya pamornya timbul jadi hilang. Nah, menurut saya ini di sini ada garis satu horizontal, ini adalah garis pamor kendit mimang. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi
Doa dan harapan dari sang empu setelah menjadi orang kaya dan populer, mempunyai wibawa, juga hartanya terlindungi dari pencurian. Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Kadang saya lupa ya, karena memang ketika kita bahas begini itu langsung ngomong plak 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 plak. Mudah-mudahan Allah memberikan ingatan tajam, sehingga ketika saya ngomong tertata tep kayak ini sudah ngomong penutupan, ternyata di sini ada kendit mima. Tapi tidak apa-apa, anggap saja itu iklan, karena video itu perlu iklan. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, ini besinya pulen sahabat Pusaka Jawa, halus rabaannya, soroknya juga biru, bagus, warongkonya pun cantik elok. 3 tempat menjadi satu, yaitu Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timuran. Bhinneka Tunggal Ika, itulah Nusantara. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.